Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzanallahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis ke-52 dari matan kitab Al-Jami' bab-bab akhir di Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, tentang pewaspadaan dari akhlak yang tercela. Di antara akhlak tercela yang kita kenal kali ini untuk kita hindari adalah ghish, orang yang tidak amanah, mendapatkan mandat tapi tidak melaksanakan kewajiban. Yang seperti itu resikonya apa? An Ma'qil Ibni Yasar radhiyallahu anhu qol, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, disabdakan, ma min abdin, tidak ada seseorang, yastara'ihillahu, yang Allah mengangkatnya sebagai ra'iyah, sebagai pemimpin, sebagai penanggung jawab. Bila di sana ada kambing-kambing, dia sebagai penggembalanya. Ra'iyatan, akan masyarakatnya. Yamutu, di mana dia mati, yauma yamut, di hari ketika dia mati. Wahwa, kondisi dia ghasyun, ghash atau ghish, enggak melaksanakan tugas. Li ra'iyati, terhadap masyarakatnya. Digambarkan penggembala kambing enggak ngurusi kambing-kambing yang digembalakannya, sehingga kambingnya nanti akan terancam hancur karena pengurus penggembalanya gak tanggung jawab. Tidaklah itu semua terjadi illa, kecuali, menjelaskan resiko orang yang demikian. Apa resikonya? Haramallahu, Allah mengharamkan, alaihi, kepada dia, al jannata, surga. Artinya dia diharamkan masuk surga bersama orang-orang yang tidak punya penyakit demikian. Bila pemimpin si A, si B, si D itu beres-beres amanah, sehingga rombongan orang hebat masuk surga, nah orang tadi nggak bisa bareng-bareng bersama mereka. Kenapa? Sifatnya tidak sama. Dia sendiri bagaimana nasib surganya? Ya, dicek dulu sejauh mana tanggung jawabnya. Bila dia agamanya Islam, tauhidnya terjaga, sholatnya pun juga demikian, banyak akhlak pun juga baik,
tapi di bidang kepemimpinannya dia nggak beres, punya kesalahan, ya bersihkan dulu kesalahannya. Ketika sudah, nah baru dia nanti disilakan untuk masuk surga. Tapi yang jelas dia tidak bisa ikut rombongan orang yang bersih-bersih, yang mereka bisa memikul amanat. Itu tentang makna Allah haramkan dia masuk surga, bukan dikelaskan sebagai musyrik, amalnya batal, masuk neraka selamanya, bukan begitu. Tetapi dia tidak bisa masuk surga bersama rombongan orang yang bersih dari penyakit semisal dia. Ayo ikhwah azan subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, sudah menjadi kodrat, ketetapan takdir, itu menjadi naluri, alur bawaan siapapun, sekaligus menjadi nuraninya, jadi fitrah, bawaan awal, bahwa orang yang hidup bersosial, yang tertata, itu butuh kepemimpinan. Ini pelajaran yang pertama. Sudah menjadi kodrat, ketetapan takdir, siratan takdir, ketentuan takdir, alur siapapun begitu, ritmenya, itulah nurani manusia, itulah fitrah, bawaan dasar. Apa itu? Bahwa orang yang hidup bersosial, yang tertata, butuh apa? Kepemimpinan. Yang apabila orang itu melihat sekelompok lebah liar, atau ada pimpinannya, dari mana itu? Ya gitulah, Allah telah bikin ketetapan yang ada di alam. Manusia pun juga demikian, akhirnya berkeluarga, suami sebagai pemimpinnya, Allah mengokohkan hukumnya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, pemimpin atas perempuan. Kayak alamnya lebah tadi. Cuma lebah itu ratu, masalahnya di sana. Tetapi secara kemasyarakatan itu butuh kepemimpinan. Sampai di dalam sholat pun juga demikian, ada imam satu saja, selebihnya adalah makmum. Takbir, takbir semuanya. Dia membaca, semuanya diam. Rukuk, semuanya. I'tidal, menyusul semuanya. Itu namanya contoh kepemimpinan. Kenapa begitu? Ya tadi, kodrat, ketetapan Allah yang Allah tetapkan di alam raya. Allah membuat hukum kauni seperti itu. Nomor dua, warna pemimpin sesuai dengan warna umumnya yang dipimpinnya. Rata-rata masyarakat warnanya apa? Ya warna pemimpin, ya senada dengan itu. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun, sebagaimana ada di surah Al-An'am 129. Gitulah kami kokohkan di suatu masyarakat akan pemimpinnya sebagian orang zalim, ya untuk menjadi pemimpin orang zalim yang lain. Gambarannya ke sana. Makanya siapa yang menginginkan yang menjadi pemimpinnya itu orang baik, awali dengan warna masyarakatnya. Makanya langkah Nabi SAW ketika melaksanakan risalah untuk mewujudkan
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Andaikan penduduk suatu negeri mereka iman, mereka takwa, nanti akan dibuka berkah Allah. Apa langkah Nabi SAW? Memberikan warna kepada masyarakat. Diawali pribadinya, kepada keluarganya, ada istri, ada anak, ada keponakan, teman dekatnya, lama-lama kepada marganya, dari silsilah nasab satu jalur, lalu jalur yang lain, lalu jalur yang lain, lalu dikumpulkan dan seterusnya, lalu menyebar semakin luas. Akhirnya ada tempat hijrah. Nah, diawali dari situ. Sehingga ketika masyarakatnya baik, Allah pun juga akan mengangkat buat mereka pemimpin yang baik. Berikutnya masuk pada pelajaran yang ketiga. Apa tugas pemimpin? Yang masing-masing orang itu berpotensi sebagai pemimpin, entah memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarganya. Ketika dibagi lebih terperinci, istri menjadi pemimpin di wilayah yang diwenangkan, anak menjadi pemimpin di wilayah yang dia pantasnya menjadi wilayahnya, sampai budak, pembantu, pelayan, sebagaimana yang ditugaskan, maka kepada apa yang diembankan di pundaknya dia wajib bertanggung jawab. Yang ketika dibesarkan imam untuk masyarakat luas, yang kadang diberikan nama khalifah atau amirul mukminin atau semisalnya, masing-masing dengan wilayah yang diembankan kepadanya. Itu tugasnya apa? Tugasnya adalah sebagaimana pesan Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Yang itu diawali dengan apa yang dipesankan Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan profil Islam yang dibangun sejak Nabi A, Nabi B, Nabi C, terus puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang mereka itu punya program sama. Nah, Nabi kita bangunan hampir selesai itu menyempurnakan profil penampilannya yang sempurna, sehingga ada tembok seukuran bata merah yang di situ belum dipasang, lalu memasangnya, lalu diplester selesai, kemudian dicat selesai. Kalau gitu akhlak itu apa? Ya profilan, penampilan. Ketika lingkungan bergaul dengannya, mereka mendapatkan maslahat. Ibaratnya rumah itu sempurna, indah, nyaman, siapapun ketika masuk akan bahagia, terlindungi. Itu akhlak. Ya, Nabi kita SAW merupakan orang yang memiliki akhlak sempurna, yang dikatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang besar. Ibnu Abbas menerjemahkan wa innaka la'ala dinin 'adzim. Engkau berada di atas agama yang besar. Yang pesan Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah. Din itu adalah nasihat. Apa itu nasihat? Ikhlas. Apa makna nasihat? Setia. Apa makna nasihat? Loyalitas. Apa makna nasihat? Hiyazatul hadiril mansuhilahu. Menjaga hak pihak-pihak yang punya hak, dikerjakan dengan adil, sehingga masing-masing mendapatkan haknya dengan sempurna. Apa makna nasihat? Iradatul khairil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ketika diperinci lebih luas, ada yang tanya, haknya siapa yang butuh saya jaga?
Pertama, haknya Allah untuk ditauhidkan. Haknya kitab menjadi sumber hukum. Haknya Rasul sebagai mufassir, sebagai penterjemah, sebagai pemberi jawaban, sebagai pemberi contoh. Termasuk juga haknya waliul amri. Ketika orang punya pemimpin, maka hargai pemimpinmu, termasuk gurumu. Termasuk ketika bergaul, kamu punya lingkungan, beri hak-hak mereka. Diawali hak ibumu, diawali hak bapakmu, hak kerabatmu, hak tetanggamu, hak masyarakatmu. Sehingga ketika seseorang punya akhlak, punya agama, bersikap nasihat, memberikan hak pihak yang punya hak, mereka mendapatkan haknya secara sempurna. Itu tugas pemimpin, itu an-nasihah. Dia sebagai seorang mendapatkan amanat, urus. Ibaratnya mereka kambing-kambing, beri hak kambing. Carikan tempat penggembalaan yang luas, yang subur, yang airnya cukup, yang aman, yang bebas dari berbagai macam hama-hama pengrusak. Sehingga mereka akan bahagia. Hanya istri terjaga, haknya anak terjaga, haknya masyarakat umum terjaga. Sejak dari hak hatinya, dengan diisi agama yang baik, akidah yang baik, ibadahnya bisa tekun beribadah menghamba kepada Allah, akhlaknya juga baik. Ketika ada yang mengancam, ditegakkan hukum. Semisal ada penyakit, ya diberantas. Dan seterusnya, termasuk hak perutnya. Ketika ada bahaya-bahaya ditanggulangi supaya enggak memakan korban, maka orang yang menjaga hak-hak mereka, itulah tugas kepemimpinan. Itu luas. Makanya itu tidak bisa untuk diminta, tetapi itu barang yang diamanatkan oleh Allah. Makanya jangan berambisi sebagai amir. Kenapa? Itu amanat, bukan kenikmatan, bukan ajang untuk diperebutkan, tapi akan dihisab sejauh mana kamu melaksanakan tugas-tugas. Itu perkara yang berat. Tetapi pelajaran yang ketiga, tugas pemimpin. Pelajaran yang keempat, resiko pemimpin yang tidak amanah. Dikatakan sebagai orang yang ghasyun, itu enggak melaksanakan tugas. Ibarat seorang suami membimbing keluarganya agama, enggak. Keamanannya juga enggak diberikan, makanannya, kesehatannya, sehingga dia tidak bertanggung jawab, sehingga merana nasib istrinya, anaknya, keluarganya. Itu namanya ghish. Bahkan hak-hak masyarakatnya banyak dirampas, dipukul punggungnya, dirampas hartanya. Ada musuh merusak, tidak dibela mereka. Artinya ghish itu enggak melaksanakan tugas. Resikonya apa? Resikonya adalah dia tidak masuk surga. Artinya ketika dia sebagai seorang Islam, ketika ada harapan surga, dengan sebab ghishnya dia tidak bisa bareng-bareng masuk surga bersama para pemimpin yang baik-baik. Kenapa? Dia tidak baik semisal mereka. Sehingga nasib dia nanti ya harus diberesi dosa-dosanya. Bila sudah bersih, pengkhianatannya, ketidakamaнаtannya itu bisa dibereskan, masih punya sisa-sisa kebaikan, nah itu nanti bisa masuk surga sesuai dengan kadarnya. Tapi yang jelas dia tidak bisa masuk surga bersama orang-orang yang tidak punya penyakit demikian. Ringkasnya, resiko pemimpin yang tidak amanat dia adalah tidak masuk surga, artinya tidak bisa masuk surga bersama orang-orang yang tidak punya penyakit itu. Makanya siapa yang jadi pemimpin maka harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan hindari akhlak yang tercela, orang yang tidak amanah, yang dikenal dengan penyakit ghish. Salah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.